Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya sendiri, Fauzian Afif Hidayatullah, dan rekan saya Muhammad Rizal Albab, Wijang Kunta Wijaya, dan Yusa Agusti. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang bab 5, yaitu teorema rangkaian, dengan subbab, yaitu teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, dan teorema Norton. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teorema superposisi. Jadi, teorema superposisi yaitu adalah tegangan atau arus yang melalui suatu komponen pada rangkaian linier, yang merupakan jumlah tegangan atau arus yang melalui komponen tersebut. Jadi, tiap sumber, mau tegangan ataupun arus itu berkontribusi sendiri-sendiri terhadap komponennya. Nah, di sini saya garis bawahi yaitu rangkaian linier. Nah, rangkaian linier yaitu adalah rangkaian yang memenuhi homogenitas dan sifat penjumlahan. Nah, sebagai contoh di sini terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama, matikan semua sumber tegangan maupun arus yang tak terikat kecuali satu sumber. Lalu terapkan hukum Kirchhoff. Ya. Sumber arus itu dimatikan, maka rangkaian terbuka. Sumber tegangan dimatikan, maka rangkaian singkat. Lalu yang kedua, ulangi langkah satu, namun nyalakan satu sumber yang sebelumnya mati. Lalu matikan sumber yang sebelumnya hidup. Lalu yang ketiga yaitu tentukan tegangan atau arus yang ditanyakan dengan cara menjumlahkan semua kontribusi tak terikat. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membahas soal. Di sini terdapat soal yaitu gunakan teorema superposisi untuk menghitung tegangan pada rangkaian berikut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sini terdapat dua sumber, yaitu sumber 6 volt dan sumber 3 ampere. Nah, maka untuk menyelesaikan ini kita mempunyai dua langkah. Pertama, kita misalkan 6 volt ini sebagai P1 dan 3 ampere ini sebagai P2. Maka di sini ada dua posisi. Saat kita menghitung P1, maka di sini sumber yang dipakai adalah 6 volt dan sumber 3 ampere kita matikan. Lalu saat kita mencari V2 atau maka sumber yang dipakai adalah 3 ampere dan yang 6 volt kita matikan. Mari kita contoh bahas. Nah, di sini saya akan menghitung nilai P1. Di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff dan harusnya kita arahkan searah jarum jam. Maka didapatkan sigma F sama dengan 0 min 6 plus 8I1 tambah 4I1 sama dengan 0, maka 12I1 sama dengan 6, maka I-nya kita dapatkan 0,5 ampere. Lalu kita cari tegangannya. Di sini P sama dengan I kali R, yaitu I-nya kita ini dapat 0,5 ampere, dan kita ingin mencari tegangan yang terdapat pada 4 ohm ini, maka kita kali dengan 4. Jadi 0,5 kita kali 4, yaitu 2 volt. Nah, selanjutnya kita akan menghitung V2. Nah, V2 ini, karena kita sumbernya dari 3 ampere, maka 6 volt kita matikan. Di sini kan, yang penting kita lihat bahwa 8 ohm, 4 ohm, dan 3 ampere ini secara paralel ya. Maka di sini saya coba gambarkan untuk mempermudah perhitungan. Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa jika paralel maka tegangannya sama. Tegangan yang ada di 8 ohm maupun di 4 ohm itu memberikan tegangan yang sama. Sehingga kita selesaikan dulu rangkaian ini. Nah, jadi kita buat seri dulu yang 8 ohm dan 4 ohm, maka kita bisa tulis 1/4 tambah 1/8 sama dengan 2/1/8 sama dengan 38. Maka rangkaian serinya adalah 8/3. Lalu kita hitung nilai tegangannya. Maka Pi kali IR sama dengan, nah, di sini Pi 3 kali 8/3, maka didapatkan 8 volt. Lalu, nah, tadi kan kita telah menyelesaikan Pi 1 dan Pi 2. Maka untuk hukum teorema superposisi ini, saat kita telah menghitung Pi 1 dan Pi 2, maka tinggal kita jumlahkan untuk menentukan nilai tegangan totalnya. Maka
V1 sama dengan 2 volt, V2 sama 8 volt, maka dihasilkan 10 volt. Ya, selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang teorema Thevenin. Di mana teorema Thevenin ini merupakan teorema yang berguna untuk menganalisis sebuah rangkaian listrik, yang menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Setelah itu ada langkah-langkah teorema Thevenin. Yang pertama yaitu temukan dan tentukan terminal AB, di mana parameter ditanyakan kalau dia mati. Yang kedua, lepaskan komponen pada terminal AB, buat menjadi open circuit pada terminal tersebut, dan hitung tegangan pada terminal AB. Yang ketiga, jika hanya ada sumber bebas, maka resistansi dihitung pada terminal AB, saat semua sumber dimatikan dan digantikan oleh tahanan dalamnya masing-masing. Kita akan peroleh resistansi ekuivalen Thevenin. Ganti sumber tegangan dengan short circuit, setelah itu ganti sumber arus dengan open circuit. Yang keempat, jika ada sumber tak bebas, kita gunakan persamaan di bawah untuk memperoleh resistansi ekuivalen Thevenin, di mana persamaan ini merupakan RTH sama dengan VTH dibagi ISC. Yang kelima, untuk memperoleh nilai ISC atau arus short circuit, kita buat terminal AB short circuit dan hitung arus yang mengalir melalui terminal tersebut, di mana IAB sama dengan ISC. Yang keenam, gambar ulang rangkaian ekuivalen Thevenin sebagai rangkaian seri, terdiri dari komponen yang dilepas pada langkah 2, tegangan Thevenin atau tegangan open circuit, atau tegangan AB. Yang ketiga, resistansi ekuivalen Thevenin. Yang terakhir, selesaikan rangkaian yang telah disederhanakan. Di sini ada sebuah contoh soal untuk pelajari lebih dalam lagi tentang cara menghitung soal teorema Thevenin. Di mana di sini kita diperintahkan untuk menemukan nilai I dengan teorema Thevenin dengan rangkaian sebagai berikut. Untuk solusi penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan dulu terminal AB pada R di mana I diamati. Setelah itu lepaskan komponen tersebut dan hitung tegangan pada terminal AB ketika open circuit. Dengan menggunakan analisis node, kita mengamati tegangan node V1 dengan memasukkan persamaan V1 per 6 ditambah V1 min 12 per 12 dikurang 3 sama dengan 0. Yang menghasilkan 2V1 plus 1 min 12 min 36 sama dengan 0. Dan dengan hasil akhir yaitu 3V1 sama dengan 48. Di mana V1 48 dibagi 3 yaitu 16 volt. Jadi VAB sama dengan VOC, di mana 4 kali 3 ditambah dengan V1 yang menghasilkan 12 ditambah 16 sama dengan 28 volt. Setelah itu kita harus menemukan resistansi Thevenin ketika semua sumber bebas dimatikan dan digantikan oleh tahanan dalamnya dari sisi terminal AB. Lalu menggunakan cara paralel, yaitu dengan menggunakan cara yang cepat. Dengan memasukkan persamaan 6 kali 12 per 6 tambah 12 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4 dengan hasil akhir 8 ohm. Setelah itu gambar ulang rangkaian ekuivalen Thevenin sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibahas tadi. Dan menghasilkan I sama dengan 28 per 8 tambah 6 yang menghasilkan hasil sebesar 2 ampere. Berikutnya yaitu teorema Norton. Bahwa yang kita tahu teorema Norton ini adalah salah satu teorema dasar dalam analisis rangkaian listrik. Teorema ini menyatakan bahwa setiap rangkaian listrik yang terdiri dari sumber tegangan, resistor, dan komponen lainnya dapat diganti dengan rangkaian yang lebih sederhana, yang terdiri dari sumber arus dan resistor saja. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan paralel dengan sebuah tahanan ekuivalen pada dua terminal yang diamati. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan analisis rangkaian dengan membuat rangkaian pengganti berupa sumber arus di paralel
dengan suatu tahanan ekuivalen. Nah, teorema Norton ini atau sederhananya seperti ini. Rangkaian yang kompleks itu disederhanakan dan menjadikan rangkaian yang lebih sederhana. Seperti itu. Sebagai contoh, rangkaian ini. Nah, didapati rumus seperti ini. I sama dengan minus V per R plus I. Seperti itu. Nah, langkah penyelesaian dari teorema Norton ini, yang pertama, cari dan tentukan titik terminal A, di mana parameter yang ditanyakan. Lalu, lepaskan komponen pada titik A sampai B tersebut. Short circuit pada terminal A sampai B, lalu hitung nilai arus di titik A sampai B tersebut. Atau arus A, B sama dengan arus SC sama dengan arus N. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentu nilai tahanan diukur pada titik A sampai B. Saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya, sumber tegangan bebas diganti rangkaian short circuit dan untuk sumber arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit. Atau hambatan AB sama dengan hambatan N sama dengan hambatan TH. Yang keempat, jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti, Nortonnya dapat dicari dengan cara rumus Rn sama dengan VOC dibagi IN. Untuk mencari VOC pada terminal titik A sampai B, dengan cara dibuka dan dicari tegangan pada titik tersebut. Tegangan AB sama dengan tegangan OC. Dan yang terakhir, gambar kembali rangkaian pengganti Nortonnya. Lalu pasangkan kembali komponen yang tadi lepas dan hitung parameter yang akan ditanyakan. Teorema substitusi adalah suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir sebesar I, maka pada komponen pasif tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan atau Vs yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke rumusnya. Ya, pada teorema ini berlaku bahwa jika komponen pasifnya adalah sebuah resistor sebesar R, sumber tegangan penggantinya bernilai Vs sama dengan I kali R dengan tahanan dalam dari sumber tegangan tersebut sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini R digantikan sama dengan Vs sama dengan I kali R. Selanjutnya kita lanjut ke langkah penyelesaiannya menggunakan teorema substitusi. Langkah pertama, kita perlu mencari tegangan dan arus semua elemen jaringan. Jadi kita harus hitung dulu semuanya, atau kita harus tahu dulu lah semuanya. Langkah kedua, pilih cabang yang ingin kita hapus, lalu kita ganti elemennya atau sumber tegangannya, atau resistensi tegangan atau sumber arus. Langkah ketiga, temukan nilai yang tepat dari elemen yang diganti, asalkan tegangan dan arus tidak berubah. Langkah keempat, periksa sirkuit baru hanya dengan menghitung arus dan tegangan semua elemen dan mengevaluasinya dengan jaringan asli. Di sini kita bisa lihat diagram sirkuitnya. Ini memudahkan kita, diagram untuk memudahkan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan ke teori sirkuit. Nah, bisa kalian lihat di sini kan. Di sini ada R3. R3 ini akan kita substitusikan dengan V3. Jadi kita gabung. Di sini ada R2 juga dan ada R1, V1, V2. Nah, selanjutnya setelah kita disubstitusikan dengan V3 ini, kita lanjut R3 itu digantikan I1 atau penggantiannya itu dengan I1. Nah, jadi sekarang I1 bisa langsung melalui dari V3 ini mengalir di sini semua.
Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Ya, kita akan baca dulu soalnya. Selesaikan rangkaian berikut dengan teorema substitusi untuk menghitung tegangan dan arus dalam semua resistor. Ya, kita bisa lihat di sini ada VS-nya itu ada 14 volt, ada R1-nya itu di loop 1 ini ada 2 ohm dan 4 ohm. Di sini ada 3 ohm dan ada 5 ohm. Langkah pertama kita harus terapkan KVL ke loop 1 di sirkuit di atas. Nah, ini di I1 ini kita harus terapkan KVL, yaitu 14 sama dengan 6 I1 dikurangi 4 I2. Terapkan pula KVL ke loop 2 di sini, yaitu 0 karena VS-nya itu nggak ada di sini. Jadi 12 I2 dikurangi 4 I1 sama dengan 12 I2 sama dengan 4 I1 sama dengan menjadi I1 sama dengan 3 I2. Selanjutnya substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1 di atas. Jadi 14 dari tegangan ini semua sama dengan 6 dalam kurung 3 I2 tutup kurung min 4 I2 sama dengan 14 sama dengan 18 I2 sama dengan 4 I2 menjadi 14 I2 sama dengan 1A. I2 sama dengan 1A. Dari persamaan di atas, I1 sama dengan 3 I2. Kita tahu bahwa I2 sama dengan A1. Jadi, I1 sama dengan A3A. Selanjutnya, pada langkah ini, kita perlu menghapus cabangan loop untuk membuat satu loop. Jadi, kita harus menghapus satu loop. Jadi, mungkin kita akan menghapus yang ini. Jadi, kan ini di loop kedua ini tidak ada tegangan. Nah, jadi kita akan menambahkan tegangan. Ada 3 volt dan 5 volt. Selanjutnya, kita dapat menempatkan sumber arus atau sumber tegangan sebagai pengganti resistor di 4 ohm. Sekarang kita akan menggunakan sumber saat ini. Nah, jadi di sini kan tadi di ini termasuk ada di tengah-tengah di loop 1 dan loop 2. Nah, 4 ohm ini kita akan gantikan menggunakan arus. Nah, arusnya dari A1 atau 1A. Nah, itu sebesar 1 ampere. Jadilah ini dua loop. Nah, ini langkah pengerjaannya. Dengan menggunakan hukum Ohm, cari nilai tegangan resistor 3 ohm sama dengan V sama dengan IS. V sama dengan I kali R. V sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 volt. Nah, ini bisa kita tahu tadi bahwa di sini ya, nah tegangan 3 ohm ini ternyata itu sebesar 3 volt. Nah, benar kan? Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum Ohm lagi untuk mencari yang resistor 5 ohm. Nah, di sini V sama dengan IS sama dengan V sama dengan I kali 5. Nah, bisa kita tahu tadi bahwa V sama dengan I-nya itu adalah 1 dikali 5. Jadi kita menggunakan 5 volt. Nah, kita bisa tahu di sini berarti tegangannya 5 volt. Sekarang jika kita memilih sumber tegangan sebagai pengganti sumber arus dalam angka 3, jadi dalam kondisi ini nilai sumber tegangan mirip dengan nilai cabang resistor 4 ohm. Aliran arus di seluruh cabang resistor 4 ohm dalam jaringan asli adalah I1 dikurangi I2 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2A. Menurut hukum Ohm, tegangan pada resistor 4 ohm adalah V sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Jadi kita tahu tegangan yang keseluruhan itu dari loop 2 itu bisa kita ketahui jadi 8 volt.
Untuk mengetahui kebenarannya, karena di teorema substitusi ini harus kita cek lagi kebenarannya untuk langkah keempat tadi, kita akan hubungkan sumber tegangan 8 volt. Nah, di sini VS sudah kita, yang I1 tadi atau arus 1 ampere tadi kita sudah gantikan menggunakan 8 volt. Ya, selanjutnya kita terapkan KVL ke loop di atas untuk memverifikasi tegangan dan arus. Jadi, kita bisa masukkan rumusnya ke 8 sama dengan 3I plus 5I sama dengan 8I. I sama dengan 1A atau A1. Dengan menggunakan hukum Ohm, tegangan pada resistor 3 dapat dihitung sebagai V sama dengan 1 dari A1 tadi dikali 3 dari UHM ini, 3 UHM ini sama dengan 3 volt. Nah, di sini berarti kita ketahui bahwa di sini ada tegangan 3 volt. Demikian pula ada dengan resistor ke 5 ohm ini, di mana V1 sama dengan 1 dikali 5 menjadi 5V. Dengan demikian, tegangan dan arus adalah sama setelah substitusi sebagai jaringan asli. Jadi kita bisa ketahui bahwa setelah perhitungan yang kita lakukan tadi, ketemulah 8 volt. Dan kita memverifikasinya menggunakan tegangan ini, dan ternyata benar isi total dari sini semua itu 8 volt.